Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrisyala Oktalin dengan NIM C1 Channel 20120. Video kali ini mengenai mata kuliah penganggaran dengan dosen pengaku Dr. Wirmi Eka Putra CIQMF mengenai penyusunan anggaran jangka panjang. Anggaran menurut jangka waktunya terdiri dari dua, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Untuk anggaran jangka pendek itu biasanya paling lama yaitu 1 tahun. Untuk anggaran jangka panjang adalah suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 tahun, ataupun bahkan lebih dari 5 tahun, dan bisa juga lebih dari 10 tahun. Penyusunan anggaran ini diartikan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Lalu mengenai penyebab investasi untuk produk modal perlu dilakukan penilaian layak atau tidaknya investasi untuk produk modal tersebut. Yang pertama disebabkan karena investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Lalu yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa yang mendatang. Lalu yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti untuk masa depan. Sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi ini. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa yang akan mendatang. Itulah hal-hal investasi untuk produk modal perlu dilakukan penilaian layak atau tidaknya. Lalu, faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana investasi ini ada 3. Yang pertama, arus kas. Nah, arus kas ini terdiri dari arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut atau outlay. Lalu, arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut. Selanjutnya itu nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang ini ada 6 jenis perhitungan yang dapat dilakukan ataupun digunakan perusahaan. Yang pertama ada nilai majemuk dari anuitas. Yang ketiga faktor dana pelunasan. Lalu keempat nilai sekarang. Yang kelima nilai sekarang dari faktor anuitas. Dan yang terakhir faktor kembalinya modal. Selanjutnya yang terakhir ada biaya modal. Biaya modal atau cost of capital atau bisa juga disebut sebagai beban modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Selanjutnya, data-data yang digunakan untuk penyusunan anggaran jangka panjang. Yang pertama, penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, kebijakan jualan dan belian. Lalu harga jual, anggaran sediaan produk jadi akhir, biaya bahan baku standar, tarif upah standar tenaga kerja langsung, sediaan bahan baku akhir, upah tenaga kerja langsung, tambahan modal kerja, aksara penghapusan piutang dan cadangan, penghapusan piutang, dan yang terakhir adanya anggaran BOP atau biaya operating public yang diperlukan untuk penyusunan anggaran jangka panjang. Lalu mengenai selain itu data-data untuk anggaran operasional. Untuk penyusunan anggaran jangka panjang juga bisa menggunakan data dari anggaran operasional, yaitu pertama ada anggaran jualan diperlukan, lalu ada anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Itulah macam-macam anggaran operasional yang diperlukan datanya untuk penyusunan anggaran jangka panjang. Nah, setelah perusahaan melakukan anggaran operasional ini, kemudian disusunlah anggaran keuangan berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Selain itu juga setelah melakukan itu kita juga perlu melakukan perhitungan arus kas masuk bersih. Seperti tadi faktor yang diperlukan untuk penilaian investasi. Nah, ada 2 metode dasar untuk perhitungan arus kas masuk bersih ini, yaitu yang pertama
dimasukkannya bunga. Bila usulan investasi dibiayai seluruhnya, maka arus kas masuk bersih dimasukkan ke dalam arus kas masuk bersih tanpa bunga. Lalu yang kedua itu ada arus kas masuk bersih dan bunga. Hal ini karena bila usaha investasi dibiayai dengan utang dengan modal sendiri dan dengan modal sendiri yang mengakibatkan juga pembayaran bunga diperlukan. Ya, yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.